Hai, kita lanjutkan belajar kita tentang finite difference. Ini adalah video yang ketiga, ya. Nah, waktu kita belajar double integration, ya, kita berusaha menyelesaikan turunan kedua dari fungsi perpindahan terhadap X itu sama dengan M per E. Sama dengan M per E. Ya, kadang-kadang kita pakai minus, ya, hanya karena beban, ya, beban gravitasi, beban yang bekerja pada balok umumnya, beban gravitasi atau ke bawah. Oke, nah tadi juga kita sudah belajar turunan kedua seperti ini bisa kita ganti, ya, kita ganti dengan perbedaan nilai fungsi Y di beberapa titik tertentu, ya, atau tadi bisa ditulis seperlambda kuadrat apa Y di titik berapa? Di tetangganya I min 2, ya, I min 1 min 2 Y I plus Y I plus 1. Oke, atau saya bisa tulis jadi M adalah minus EI per lambda kuadrat Y I min 1 min 2 Y I plus Y I plus 1. Nah, apa artinya? Artinya adalah kalau kita bisa mendapatkan nilai-nilai atau besarnya perpindahan di titik-titik I, ya, I adalah tempat di mana momen ini dihitung, ya. MI adalah, ya, kalau kita bisa mendapatkan nilai-nilai perpindahan di titik I plus 1 dan I min 1, I adalah titik di mana momen itu dihitung, ya. Y I min 1 berarti sebelah kiri, satu titik di sebelah kiri. Y I plus 1, satu titik di sebelah kanan titik I. Ya, maka kita bisa menghitung momen tersebut, ya. Y diketahui, kita bisa menghitung. Nah, selain itu kita juga punya relasi yang lain. Ini kita juga belajar bahwa turunan pertama dari M terhadap X adalah V. Turunan pertama dari V terhadap X adalah I. Atau turunan kedua dari M terhadap X adalah Q yang tadi kita gunakan. Nah, artinya apa? Kalau turunan kedua dari X adalah M, turunan kedua M terhadap X adalah Q, maka kita bisa dapatkan relasi antara Y dan M, Y dan Q, ya, yaitu turunan keempat dari Y terhadap X basically adalah Q, ya. Turunan keempat dari Y terhadap X adalah Q itu sendiri, ya. Tentunya E-nya tidak boleh hilang, E-nya tidak boleh hilang, E-nya di sini, ya. Ini turunan keempat dari Y terhadap X adalah Q dibagi E. Nah, kalau ini saya tuliskan ulang, ya, dalam persamaan finite difference, ya, turunan keempat adalah apa tadi? Q dibagi E. Nah, turunan keempat 1 dibagi lambda pangkat 4 Y I min 2 min 4 Y I min 1 plus 6 Y I min 4 Y I plus 1 plus Y I plus 2, ya. Oke, jadi ini sama dengan QI di titik I, ya. Jadi derivatif
dari fungsi Y, ini derivatif keempat dari fungsi Y terhadap X yang adalah Q, ini 4 ya, itu bisa ditulis ulang menjadi selisih atau perbedaan dari nilai fungsi Y di titik-titik ini. Ya, turunan keempat berarti melibatkan apa? Ya, turunan keempat di titik I berarti melibatkan nilai fungsi di dua titik sebelumnya, Y-1, Y-2, dan juga dua titik sesudahnya, Y+1, Y+2. Nah, artinya apa? Kalau beban itu diketahui, Q itu beban toh, maka saya bisa ngitung Y, perpindahan. Jadi kalau saya punya balok, bebannya diketahui, dengan mudah saya bisa menghitung perpindahan balok tersebut. Itu kan yang kita selama ini sudah lakukan dengan berbagai metode. Ya, sekali lagi, beban diketahui, Y atau perpindahan bisa dihitung. Nah, Q, sekali lagi, Q kecil ini adalah beban terbagi. Ya, beban yang terbagi, bisa terbagi rata atau tidak, tapi beban yang terbagi, distributed load. Nah, bagaimana kalau kita nantinya punya beban terpusat? Kalau kita punya beban terpusat, nah ini dia yang kita bisa lakukan. Misalnya ini balok kita, balok katakanlah saya kerjakan ini, beban terbagi rata Q. Ini notesnya, ya, notes, nah ini jaraknya sama, lambda, ya, oke, katakanlah ini di titik ini. Bagaimana caranya kalau nanti kita punya beban terpusat? Ini persamaan ini hanya untuk beban merata, gampang. Yang kita akan lakukan adalah kita rubah beban merata ini menjadi beban terpusat. Bagaimana caranya? Ya, ini kita pakai yang disebut tributary area. Ya, anggap separuh di sebelah kiri dan separuh di sebelah kanan. Ya, beban yang bekerja di separuh, setengah bagian sebelah kiri, setengah bagian kanan itu dianggap bekerja di titik ini. Di titik ini. Jadi ini yang disebut sebagai QI. QI. QI berarti sama dengan apa? Lambda dikalikan Q. Ya, sama halnya. Nanti QI plus 1, QI plus 2. Nah, bagaimana Q di titik ini? Dia hanya punya satu sisi saja, sebelah kanannya. Atau di titik ini. Di titik ini, paling ujung, dia hanya punya sebelah kiri saja. Nah, tentunya ini Q dikalikan lambda per 2. Ini juga Q kecil dikalikan lambda per 2. Nah, dengan seperti ini, ya, pemahaman seperti ini, akhirnya saya bisa tuliskan ulang ini menjadi apa? Lambdanya saya pindah ke sini, 1. Akhirnya jadi 1 per lambdanya pangkat 3, bukan lambda pangkat 4 lagi, YI min 2 min 4 YI min 1 plus 6 YI min 4 YI plus 1 min YI plus 2, ini plus, ini sama dengan bukan lagi QI, tetapi QI kali lambda, ya, karena lambdanya sudah dikalikan 1 di sini. Ya, QI kali lambda itu yang saya sebut sebagai Q besar I, beban terpusat di I, dibagi ini. Ya, ini menjadi beban terpusat Q besar, ya, tapi lambda di sini menjadi pangkat 3. Turunan pertama lambdanya pangkat 1, turunan kedua dibagi lambda kuadrat, turunan ketiga lambda pangkat 3, turunan keempat lambda pangkat 4. Tetapi ini lambda pangkat 3 karena satu lambda sudah dikalikan dengan beban terbagi.
sehingga ini menjadi Q besar, Q. Oke, ya. Atau kalau ini mau dipindah ke sini, ini menjadi EI per lambda pangkat 3. Ya, EI per lambda pangkat 3. Sekali lagi, persamaan ini membuktikan apa? Persamaan ini membuktikan selama kita tahu beban, ini Q besar, ini beban terpusat, maka kita bisa menghitung perpindahan. Ini disebut persamaan final difference. Ini disebut persamaan final difference. Ya. Nah, sedikit tantangan adalah ini disebut persamaan final difference. Nah, ini KI, ya. KI, ya, ini melibatkan selisih nilai-nilai fungsi di titik itu sendiri dengan dua titik di sebelah kiri, dengan dua titik di sebelah kanan titik yang ditinjau. Ya, YI plus 1, YI plus 2, YI min 1, YI min 2. Pertanyaannya, ya, tantangannya, bagaimana kalau saya mau terapkan itu di titik ini? Misalnya saya terapkan di titik ini. Ini adalah I saya. Saya terapkan persamaan ini di titik ini, sehingga ini adalah titik I saya. Kalau ini I, maka ini adalah I plus 1, ini I plus 2. Ini I min 1, nah padahal juga butuh I min 2. Ya, butuh dua tetangga kiri, dua tetangga kanan, oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya mau menerapkan persamaan final difference ini di nodes yang bertetangga dengan sendi paling ujung. Ya, yang kita bisa lakukan adalah ini. Kita kalau ini diberi beban, ya, diberi beban, kurang lebih dia akan seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Imaginary, kalau balok ini menerus, ya, kalau balok ini menerus, dia akan seperti ini. Kalau ini ke bawah, dia akan ke atas. Ya, ini imajinasi saja, imajinasi saja. Ya, kalau ini juga sejauh lambda, kalau ini YI, ya, ini I min 2, ini YI min 2, ya, kita bisa cukup baik mengatakan YI min 2 itu sama dengan YI. YI min 2 itu sama dengan YI. Oh, arahnya ke atas, ini ke bawah, berarti minus, ya, minus YI. Ya, nah ini yang kita sudah dapat. Sehingga kalau saya mau menerapkan persamaan final difference di titik yang bertetangga dengan sendi, maka yang bisa saya lakukan adalah saya bisa mensubstitusi YI per min 2 dengan minus Y. Kalau saya terapkan di sini jadi gimana? Ini menjadi minus YI. Akhirnya persamaannya menjadi EI per lambda pangkat 3, ya, ini dari YI. Jadi minus 4 YI min 1 min plus 5 YI, ya, min 4 YI plus 1 plus YI plus 2 sama dengan I. Itu kalau persamaan ini diterapkan di titik yang berdekatan dengan sendi yang paling ujung. Oke. Bagaimana kalau tetangganya ini bukan sendi tetapi cepit? Ya, bukan sendi tetapi cepit. Misalnya ini cepit. Ya, katakanlah ini gini. Nah, saya gambar ulang saja. Saya gambar ulang. Katakanlah saya punya cepit. Ya, ada beban misalnya. Ada beban terus. Ya, dia pasti ini kan tidak boleh berubah, ya.
nggak boleh berrotasi, dia menjadi seperti ini. Ya, atau ini agak ekstrem, saya buat begini. Ya, tapi ini tidak boleh berubah. Oke. Nah, kalau ini titik I plus 1, I plus 2, berarti ini I min 1, saya butuh I min 2. Gimana? Oke. Seperti tadi. Imajinasi kita ini bayangkan balok ini juga menerus ke sebelah kiri. Tetapi ingat, tidak boleh berotasi. Garis singgungnya tetap 0. Akhirnya jadinya inilah. Iya, kalau dibayangkan balok ini juga menerus sama seperti kasus tadi. Ya, dengan ini cukup baik kalau kita mengatakan kalau jaraknya sama, ya lambda. Nah, ini I min 2, Y I min 2 sama dengan Y. Y I min 2 sama dengan Y. Kalau diterapkan di titik yang persis berdekatan dengan jepit. Y I min 2 sama dengan Y. Akhirnya persamaan ini menjadi apa? I per lambda pangkat 3, Y I min 2 sama dengan Y. Jadi 4Y I min 1. Ini jadi plus 7YI min 4YI plus 1 plus YI plus 2 sama dengan Q. Ya, jadi sekali lagi ini persamaan umum. Ini kalau diterapkan di titik yang bertetangga dengan sendi paling ujung, ini jepit paling ujung. Oke. Nah, jadi kalau saya ringkas, ya, kita punya tabel ini. Kalau saya ringkas, saya punya tabel ini. Jadi ini konstantannya 1 min 4 6 min 4 1. 1 min 4 6 min 4 1. Ya, konstannya 1 min 4 6 min 4 1. Kalau tetangganya sendi, ini min 4 yang di sininya 0 ya, Y min ada, berarti min 4 5 min 4 1. Ya. Sorry. Betul. Min 4 5. Nah, tapi ininya sendiri 0 kan? Di sininya sendiri 0, di sini tempat peletakannya ini 0. Ya, akhirnya yang kita dapat adalah ini Y min 1, kan perbedanya 0, 5 min 4 1. Sedangkan ini 7 min 4 1, 7 min 4 1. Ruas kanannya atau sisi kanannya, ya ruas kanannya QI, dan jangan lupa dikalikan EI per lambda pangkat 3. Jangan lupa semua koefisien dikalikan EI per lambda pangkat 3. Oke, jadi tabel ini, tabel 1 artinya apa? Artinya kalau kita tahu beban, kita bisa menghitung perpindahan. Ya, tabel 1 menghubungkan beban dengan perpindahan atau lanjutan. Selama tahu beban, dengan mudah kita bisa hitung perpindahannya. Oke. Tabel 1 saya sudah sampaikan sebelumnya, kita bisa gunakan tabel ini untuk menghitung perpindahan selama kita tahu beban. Dan tadi juga dari diskusi kita sebelumnya, kalau perpindahannya diketahui, kita juga bisa hitung M. Kenapa? Karena M adalah turunan kedua dari fungsi Y. Oke, dari sini kita bisa gunakan terapkan metode ini. Jadi silakan gunakan tabel untuk menganalisa struktur kita sejauh kita tahu Y bisa dihitung. Itu saja.